Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Pada pagi hari ini teman-teman saya ingin menjawab satu pertanyaan dari satu rekan atau banyak rekan yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana cara meyakinkan seseorang tentang asuransi? Ya, saya lihat saya ketemu orang yang secara finansial cukup mampu, tetapi kenapa dia tidak segera membeli polis asuransi? Ya, mudah-mudahan teman-teman ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan buat Anda seluruh agen asuransi di seluruh Indonesia, teman-teman, kalau kita berbicara tentang asuransi, teman-teman, asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang. Asuransi adalah cara berpikir orang-orang yang mampu berpikir jangka panjang, teman-teman. Itu dulu prinsipnya, teman-teman. Ketika Anda mampu melihat ini, teman-teman, maka ketika Anda ketemu orang yang tidak segera membuka polis asuransi, maka Anda harus mampu melihat dulu bahwa orang belum mampu melihat cara berpikir jangka panjang itu dulu, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, sering saya mendapatkan pertanyaan di inbox saya, di Facebook saya, di Twitter saya, di Instagram saya, teman-teman, atau personal saya, teman-teman, di grup, menanyakan, Pak, bagaimana cara meyakinkan orang ini mampu, kaya gitu kan, terus kemudian dia tuh butuh asuransi, istrinya tidak bekerja, kemudian anak-anaknya juga masih kecil-kecil, kenapa dia tawarin asuransi, nggak mau. Teman-teman, begini loh teman-teman, sebuah produk sehebat apapun, ketika Anda tidak mampu mentransfer informasi itu dengan baik, maka produk itu tidak akan pernah dibeli, teman-teman. Teman-teman, hari ini sebagai gambaran, teman-teman, saya ada 10 tahun sudah ada di industri asuransi, teman-teman. Saya pernah ketemu salah satu orang yang cukup secara finansial cukup mampu, ya, secara finansial cukup mampu, teman-teman, punya profesi yang cukup bagus lah, teman-teman, ya, rumah juga bagus, mobil juga beberapa, teman-teman. Tapi teman-teman, saya membutuhkan waktu 4 tahun untuk membuat seseorang itu akhirnya memutuskan untuk membeli polis asuransi, teman-teman. Nah, teman-teman, saya juga pernah nunggu waktu sampai 7 tahun, teman-teman. 7 tahun, ya, teman-teman, semakin semakin saya dekat, pantang bagi saya untuk memaksa seseorang itu untuk ngikutin saya. Ini prinsip, teman-teman, ya. Semakin saya dekat dengan seseorang itu, semakin saya berhati-hati untuk menyampaikan informasi. Dan kenapa, teman-teman? Karena saya nggak mau merusak hubungan, teman-teman. Misalkan saya punya sahabat gitu, teman akrab gitu ya, kita ketemu di mana-mana, teman-teman. Terus kemudian gara-gara saya menawarkan asuransi, dia ada jarak dengan saya. No. Saya pantang, teman-teman. Saya hanya menawarkan kepada polis asuransi kepada setiap orang yang saya temuin, tetapi saya pantang untuk memaksa seseorang ikutin asuransi saya, teman-teman. Ya, kenapa, teman-teman? Ingat, teman-teman, asuransi adalah produk perencanaan keuangan jangka panjang, ya. Jangan pernah buru-buru untuk menjual polis asuransi. Bahkan dengan di video saya yang lain, saya melarang teman-teman untuk jualan polis kepada keluarga. Saya melarang jualan polis asuransi kepada sahabat atau teman baik. Bukan tidak boleh, tetapi hati-hati. Karena orang dekat itu terkadang dia membeli produk itu justru hanya karena enak tidak enak saja, teman-teman. Hanya karena nggak enak, wah, teman baik dulu, teman satu kos dulu, teman-teman, beli polis asuransi, ya sudah dah, aku ikut di berapa yang paling kecil, teman-teman. Bukan tentang itu, teman-teman. Yuk, mari menjadi seorang agen asuransi yang profesional. Mari menjadi seorang agen asuransi yang berpikir jauh ke depan, teman-teman. Ya, layani nasabah Anda, layanin calon nasabah Anda dengan baik, sehingga ketika dia memutuskan membeli polis asuransi, kapanpun dia membeli polis asuransi, biarkan itu berjalan seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman. Tidak perlu Anda paksa, tidak perlu Anda tekan, tidak perlu Anda push, teman-teman. Bahkan dalam setiap pertemuan saya kepada calon nasabah saya sering mengatakan bahwa, Pak, Bu, tugas saya sudah selesai, saya sudah menyampaikan dengan baik semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan, dan sekarang tugas Bapak Ibu adalah memikirkan dengan baik, nggak usah buru-buru. Saya sering katakan demikian, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ingat, produk asuransi adalah produk keuangan jangka panjang. Jangka panjang, Anda harus membayar iuran selama 10 tahun, 15 tahun, teman-teman. Ketika dipaksakan, ya mungkin Anda membeli, teman-teman. Hari ini saya punya kemampuan untuk memaksa seseorang untuk membeli. Yes, bisa. Tapi pertanyaannya, ketika dia baru 3 bulan, 4 bulan, baru setahun, 2 tahun, kemudian dia berhenti, maka dia akan menjadi orang yang paling rugi, teman-teman. Kenapa? Karena asuransi bukan bank. Asuransi adalah produk perencanaan keuangan. Asuransi bukan tempat menyimpan uang, bukan tempat untuk nabung, bukan, teman-teman. Kalau Anda punya duit dan Anda mau pakai duit Anda setahun lagi, 2 tahun lagi, Anda boleh pakai di bank. Untuk asuransi adalah bagaimana membackup resiko Anda, bagaimana resiko bisa di cover dengan baik. So, buat teman-teman semua, ketika Anda ketemu orang yang mengatakan sih, ya nanti dulu ya Pak, belum waktunya sekarang, teman-teman, dengan legowo Anda sebagai agen asuransi, Anda harus mengatakan, wah, justru itu, Pak, justru itu yang harus Bapak lakukan. Bapak harus pertimbangkan dengan baik. Jangan sampai nanti Anda nyesal beli asuransi, teman-teman. Teman-teman, orang-orang seperti saya banyak kok di Indonesia
Indonesia, orang-orang yang sudah 1000% yakin terhadap asuransi teman-teman. Seluruh rumah saya asuransikan, seluruh kendaraan saya asuransikan, seluruh jiwa saya, keluarga saya semua saya asuransi. Kenapa teman-teman? Saya sudah pernah mengalami satu kondisi yang benar-benar membutuhkan asuransi teman-teman. Bapak saya dulu, bapak saya kandung kemudian meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan teman-teman. Saya tahu bagaimana perjuangan ibu saya membesarkan saya sendirian. Akhirnya saya bisa kuliah, itu ibu saya dulu ditawarin asuransi langsung mau. Kenapa? Karena ibu saya ngalamin ya bagaimana dia harus kerja keras sendirian membesarkan seorang diri. Anaknya saya yang semata wayang waktu itu supaya saya bisa hidup dengan baik, ibu saya harus banting tulang kerja keras ngerantau sampai ke Kalimantan sama dari Solo teman-teman. Yes, dilakukan ibu saya. Kenapa? Ya nggak ada pilihan lagi. Suami udah nggak ada teman-teman. Dan kemudian teman-teman ibu saya menikah lagi ketika saya masih SD. Dan di akhir hidupnya bapak saya yang kedua teman-teman harus dirawat di rumah sakit 2 minggu habis 120 juta teman-teman. Hanya 2 minggu dirawat di rumah sakit habis 120 juta. Saya kebayang bagaimana ketika tidak ada asuransi teman-teman. Ya teman-teman, hari ini ketika Anda ketemu orang yang belum bisa berpikir tentang asuransi, orang itu belum mampu berpikir tentang pentingnya asuransi teman-teman, tugas Anda adalah terus lakukan edukasi teman-teman. Itu juga yang saya lakukan teman-teman. Saya selalu mengajak tim saya teman-teman. Hari ini teman-teman, saya tidak punya toleransi untuk orang kerja asal-asalan di asuransi teman. Saya minta maaf. Saya tidak akan lagi rekrut orang yang cuman mau kerja di asuransi itu cuman coba-coba. Saya minta maaf teman-teman ya. Tahun 2016 adalah tahun perubahan luar biasa dalam hidup saya. Teman-teman, saya udah 10 tahun ada di industri asuransi teman. Kalau dulu saya rekrut orang jadi agen asuransi itu judulnya ya kamu bisa coba-coba lah. Kamu boleh ini dulu, lakukan dulu lah. Siapa tahu kamu sukses gitu kan. No, bukan itu. Kalau sekarang teman-teman saya ngerekrut agen asuransi, saya hanya pastikan kalau kamu mau jadi agen saya pastikan kamu sukses. Kenapa? Saya akan ajarkan hal-hal detail. Saya akan ajarkan hal-hal yang memastikan kamu benar-benar bisa bekerja di sini. Bukan cuman bisa di sini cuman asal-asalan untung-untungan. Kenapa teman-teman? Bahan bakunya jelas teman-teman. Saya sudah tahu apa saja yang membuat seseorang itu sukses, apa saja faktor orang itu menjadi gagal. Dan salah satu orang menjadi gagal di industri ini adalah ketika dia tidak mau belajar teman-teman. Jadi salah satu fokus saya teman-teman, ketika seseorang udah memutuskan menjadi agen asuransi khususnya dalam tim binaan saya akan memastikan dia harus belajar dulu teman-teman. Harus belajar dulu. Bahkan saya bilang begini, 6 bulan kamu belum dapat hasil teman-teman. Ya menjadi seorang agen asuransi kalau tim saya teman-teman 6 bulan saya pastikan Anda belum punya penghasilan teman-teman. 6 bulan gila, yes. Teman-teman mohon maaf, menjadi pilot itu sekolahnya setahun 2 tahun, menjadi dokter itu sekolahnya 6 tahun 7 tahun teman-teman. Dia belum dapat hasil. Dia keluar uang terus teman-teman. Mau jadi notaris teman-teman, Anda kuliahnya ada pelajarannya yang luar biasa teman-teman, memakan waktu, memakan biaya teman-teman. Teman-teman, saya selalu memastikan bahwa seluruh agen saya teman-teman, saya minta waktu 6 bulan sama dia. 6 bulan kamu mau belajar sama saya, mau magang sama saya, lakukan yang terbaik, apapun yang saya perintahkan. Saya akan ajarkan semua hal, bagaimana meyakinkan orang, bagaimana membuat orang itu percaya, bagaimana menciptakan percaya yang luar biasa, bagaimana membangkitkan percaya diri dan sebagainya teman-teman. Itu saya butuh waktu 6 bulan teman-teman. Dan selama 6 bulan saya selalu bilang, kamu jangan berbicara tentang hasil dulu ya. Tapi pada waktunya nanti setelah lulus 6 bulan teman-teman, kamu akan menjadi seorang tenaga pemasaran yang tangguh teman-teman. Ya, seluruh agen saya teman-teman itu mau saya buang kemana saja seluruh Indonesia siap teman-teman. Kenapa teman-teman? Mereka sudah punya bahan bakunya teman-teman. Ya ketika sekarang Anda sudah mohon maaf nih sudah belajar menjadi seorang pilot ya, menjadi seorang sopir pesawat terbang. Ketika Anda sudah menguasai menyopir pesawat terbang, Anda mau menerbangkan pesawat apapun bisa teman-teman. Nah itu juga yang saya lakukan kepada seluruh tim saya teman-teman. Bagaimana membangun percaya diri yang luar biasa teman-teman. So buat teman-teman agen asuransi seluruh Indonesia, sebelum Anda berbicara tentang Pak bagaimana cara meyakinkan orang, bagaimana membuat orang itu percaya dengan kita, pertanyaannya adalah apakah saya udah yakin belum? Apakah saya sudah yakin bahwa saya berada di industri terbaik? Apakah saya sudah yakin saya melakukan sesuatu karya terbaik saya? Itu dulu teman-teman. Jadi jangan berbicara tentang nasabah Anda dulu, jangan berbicara tentang orang lain dulu, tapi berbicara tentang saya dulu. Itu yang saya yakinkan kepada seluruh tim saya. Ketika Anda sendiri masih ragu tentang asuransi, ketika Anda sendiri masih belum percaya dengan apa yang Anda lakukan, so Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan orang teman-teman. Dan ketika Anda sudah tahu pun teman-teman, Anda tidak bisa memaksa teman-teman. Ya Anda punya otoritas, yang ada seseorang itu punya otoritas teman-teman, yang Anda tidak bisa paksa dia teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya pernah 7 tahun teman-teman. Saya jelaskan, level saya menjelaskan teman-teman, saya perlu waktu 7 tahun untuk membuat itu orang itu tanda tangan, akhirnya tanda tangan setuju untuk buka polis prudensial kepada saya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, asuransi itu sesuatu yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak teman-teman. Walaupun kita tahu asuransi itu penting teman-teman, tapi tidak semua orang mampu mencerna pentingnya asuransi teman-teman. Bahkan
Tadi malam salah satu nasabah saya teman-teman yang menghubungi saya untuk menambahkan polis asuransinya teman-teman, dan dengan nilai yang cukup besar teman-teman. Dan saya minta maaf teman, saya tidak pernah menawarkan lagi. Kenapa? Saya lakukan edukasi terus menerus, tapi saya tidak paksa. Saya memberikan edukasi tapi tidak paksa. Nah ini lihat teman-teman ya, artinya apa teman? Saya tidak ada beban ketika saya cerita kemanapun saya ketemu, lagi di kondangan, lagi di arisan, saya lagi ketemu di acara rapat apa dan sebagainya. Ya ketemu ya ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Tapi kita ada sesuatu yang kita transfer teman-teman, ada sesuatu pengetahuan yang kita coba sampaikan terus menerus melalui YouTube saya, melalui Facebook saya, melalui Instagram saya. Setiap saya ketemu di mana-mana, setiap hari saya mengajak tim saya untuk ketemu setiap orang teman-teman. Seluruh tim saya setiap hari ketemu minimum 10 orang teman-teman. Saya memimpin begitu banyak tim teman, tiap hari ketemu teman-teman seluruh Indonesia teman-teman, ketemu orang untuk apa teman-teman? Itulah fungsi edukasi. Ketika edukasi berjalan terus menerus teman-teman, akan lama-lama orang akan mulai memasukin satu tingkat kecerdasan tertentu. Ketika orang sudah memasuki tingkat kecerdasan tertentu, maka hanya masalah waktu orang akan membeli produk asuransi yang Anda bawakan. So buat teman-teman semua seluruh Indonesia, agen asuransi di seluruh Indonesia, so pastikan do the best, lakukan yang terbaik teman-teman. Ingat, asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Ingat, asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Hanya orang-orang cerdas yang mampu berpikir tentang asuransi. Pak, ketika ketemu orang yang tidak cerdas gimana? Tugas Anda adalah mencerdaskan. Ya, jangan terus kemudian, waduh ini nggak mungkin beli asuransi. No, teman-teman. No, teman-teman. Kemarin adik saya barusan tadi malam, teman-teman ya. Saya minta maaf, saya 5 bersaudara dan semuanya jadi agen asuransi, teman-teman. Ya, kita bangga menjadi agen asuransi, teman-teman. Ya, adik saya tadi malam barusan melaporkan closing ya, teman-teman. Siapa? Pedagang siomay, teman-teman ya. Pedagang siomay, teman-teman. Gara-gara apa? Kita lagi prospek ke satu daerah teman-teman di Solo, di Manahan, kita rame-rame pakai baju merah, terus kemudian tahu-tahu ada seorang pedagang, "Mas itu apa ya Mas?" gitu. Tahu-tahu dia nanya gitu kan. Terus kemudian dia nyamperin, justru dia mau teman-teman. Ingat, ternyata usut punya usut dia udah sering dengar asuransi penting dan dia sudah tahu teman-teman, dia sebagai kepala rumah tangga, istrinya tidak kerja, anaknya juga masih kecil-kecil, dia berpikir, kemarin kebetulan ada saudaranya barusan meninggal dunia masih muda. Akhirnya dia mikir, wah kalau aku mati gimana gitu kan. Akhirnya memutuskan membeli polis asuransi tanpa dipaksa. Kita prospek, kita jelaskan ke teman di sebelahnya, justru dia dengar di sebelahnya, nguping doang, terus tahu-tahu malah datengin kita, aku mau ikut, dan tadi malam sudah tanda tangan surat pengajuan, baru tadi malam teman-teman, fresh teman-teman, baru beneran teman-teman. Kenapa teman-teman? Ingat, proses edukasi itu membutuhkan waktu. Ada orang yang mampu memahami dalam waktu 1 hari, ada orang mampu memahami 1 minggu, ada yang membutuhkan waktu 1 bulan, ada yang membutuhkan 1 tahun. Dan saya pernah teman-teman, seseorang, kalau dipikir pinter teman-teman, profesinya bagus, saya membutuhkan waktu 7 tahun. Begitu dia sudah percaya teman-teman, dia memutuskan untuk membeli polis asuransi perdananya teman-teman dengan angka yang cukup besar teman-teman ya, dengan uang pertanggungan sampai miliaran rupiah. Kenapa? Karena dia sudah percaya. Tetapi untuk membangun percaya itu membutuhkan waktu, dan waktunya itu bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, sangat panjang teman-teman. So buat Anda teman-teman seluruh agen asuransi di seluruh Indonesia, pastikan lakukan yang terbaik. Ingat, bangsa Indonesia akan menjadi maju ketika banyak orang akan berpikir positif tentang asuransi. Kenapa teman-teman? Saya sudah sering datang ke negara-negara maju teman-teman. Saya sudah keliling Eropa dan semua orang di negara maju teman-teman, semua orang punya asuransi. Semua orang Jepang itu asuransi itu tidak perlu ditawarin teman-teman. Dia begitu lahir ceprot anak yang baru, dia langsung hubungin agen asuransi. Teman-teman di Jepang, di Singapura, di Australia, di Eropa, di Amerika, agen asuransi itu dicari orang teman-teman, dicari orang. Anda nggak perlu nawarin teman-teman. Kenapa? Karena mereka sudah teredukasi dengan baik. Nah, Indonesia masih dalam tahap proses edukasi. Nah, bagaimana kita terus mengedukasi sampai suatu ketika orang akan berbondong-bondong menjadi agen asuransi, teman-teman. Percaya dengan saya. Kenapa, teman-teman ya? Negara maju semua orang agen asuransi itu dicari, teman-teman. Buat Anda sekarang yang berprofesi sebagai agen asuransi, ayo semangat, teman-teman. Edukasi orang, pastikan semua orang tahu bahwa Pak, Bu, namanya manusia bisa meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pilih mana? Mau ninggalin utang atau ninggalin warisan? Ini kan pilihan sederhana, teman-teman. Kalau orang pengen meninggal dunia ninggalin warisan, ya sudah solusinya asuransi. Terus ada pilihan lagi, Pak, Bu, kalau orang sakit pilih mana, Pak? Bayar sendiri atau dibayarin? Mohon maaf, kalau Anda cuma habis 10 juta, 20 juta, mungkin Anda masih bisa cari sana sini. Mohon maaf, teman-teman. Kemarin salah satu artis yang cukup terkenal, teman-teman, sakit dirawat beberapa bulan habis 4 miliar, teman-teman. Ya, ada salah satu artis yang dulu sangat terkenal, teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal sama dia, teman-teman? Ya, kemarin terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Ya, mohon maaf, dengan fasilitas kelas bawah, teman-teman, menggunakan fasilitas asuransi pemerintah, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ya sudah nggak mampu lagi beli. Kenapa? Karena dia salah mengelola, teman-teman. Sebelum terjadi pada Anda, sebelum uang Anda habis, sebelum aset Anda habis untuk membayar rumah sakit, teman-teman, yuk mulai sekarang
Pastikan Anda sadar tentang asuransi. Yuk asuransi teman-teman, Anda hanya menyisihkan 10% dari penghasilan Anda. Meninggal dunia Anda di cover, kemudian sakit Anda di cover. Kalau tidak terjadi sesuatu, kita bantu untuk mengelola, menyiapkan masa depan Anda. Untuk apa? Untuk biaya pendidikan anak Anda, untuk pensiun Anda. So, buat teman-teman semua, mari mengatakan ya kepada asuransi. Dan buat agen asuransi seluruh Indonesia, yuk pastikan semangat. Tiap hari ketemu semua orang. Gak usah pikirin teman-teman, orang mau tidak mau itu bukan urusan Anda. Tugas Anda hanya melakukan edukasi terus-menerus. Dan buat Bapak Ibu semua yang ingin menjadi agen asuransi di seluruh Indonesia, yuk silahkan hubungin orang yang membagikan video ini. Agen asuransi adalah profesi yang membanggakan. Pekerjaannya mulia banget. Bantu orang kalau meninggal dunia ngasih warisan, kalau sakit ngasih bayaran tuh biaya rumah sakitnya, kalau anaknya sekolah ngasih persiapan dana untuk pendidikan, kalau orangnya pensiun kita nyiapin uang pensiun teman-teman. Wow, mulia sekali. Buat Bapak Ibu semua yang ingin menjadi nasabah agen asuransi teman-teman, silahkan juga menghubungin orang yang membagikan video ini. Mari menuju Indonesia yang luar biasa dengan mengatakan ya kepada asuransi. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.